Pemirsa, serangan demi serangan semakin digencarkan oleh Israel ke sejumlah negara Arab, mulai dari Palestina, Lebanon, Yaman hingga Suriah. Amerika Serikat pun menyatakan akan terus memasok senjata untuk militer Israel. Lalu bagaimanakah balasan negara-negara sumbu perlawanan? Kami akan membahasnya bersama dengan Duta Besar RI untuk Lebanon. Ada Pak Hajrianto Tohari dan juga analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Dubes, Mas Hasibullah. Selamat Selamat sore, malam, Mas selamat Zulfa. malam. Ya, baik. Selamat sore waktu setempat, Pak Dubes. Pak Dubes, pasca serangan demi serangan yang dilancarkan Israel ke Lebanon, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, situasi di Lebanon Selatan tentu saja masih tetap panas ya, serangan-serangan Israel sangat gencar dan di kota-kota di Lebanon Selatan seperti di Tir, di Nabatiyeh, di Sidon atau Saidah itu juga masih gencar dan bertubi-tubi. Sementara di Beirut serangan juga secara sporadis masih terus dilakukan. Drone Israel juga masih berkeliaran di udara Beirut tanpa perlawanan sama sekali. Misalnya senjata penangkal rudal, penangkal roket, penangkal drone misalnya itu tidak pernah ada. Tetapi yang sangat menarik adalah kawasan Lebanon yang tidak menjadi fokus serangan Israel, itu kehidupan berjalan normal, jalan-jalan juga tetap rame dan macet, toko-toko juga rame, rumah makan, restoran, kafe, apalagi di malam hari masih tetap penuh dengan pengunjung, sekolah juga tidak libur, kantor juga tidak libur. Ya, walhasil memang kalau di Beirut itu sangat ditentukan oleh tempatnya karena kebetulan juga terjadi semacam segregasi meskipun tidak absolut ya, di mana penduduk di kota Beirut itu bermukim hampir paralel dengan sekte keagamaan. Misalnya kawasan Syiah, kawasan Sunni, kawasan Kristen Maronit, dan kawasan-kawasan yang lainnya itu relatif memiliki blok-blok wilayah sendiri. Kayak misalnya KBRI Beirut itu berada di kawasan Baabda, sudah agak di luar kota Beirut, tetapi naik ke bukit ke atas sehingga dari Wisma Indonesia di lantai 4 dan 5 di KBRI Beirut itu bisa melihat kota Beirut itu di bawah. Kawasan Dahiyeh, Red Reed yang tempat di mana kantor pusat Hizbullah berada, di mana Sekjen Hasan Nasrullah menjadi sasaran dan target dan kemudian terbunuh, itu dari KBRI Beirut hanya berjarak sekitar 3,5 kilometer dan kawasan tersebut dapat dilihat dengan sangat terang dari KBRI Beirut yang berada di tempat ketinggian Ya, bertetangga dengan Istana Presiden Lebanon. baik. Kira-kira suasana di Beirut seperti itu, tetapi arus pengungsi keluar Beirut menuju Suriah, baik melalui pintu perbatasan Masna maupun pintu perbatasan Akar di utara di sebelah Tripoli, itu juga makin besar saja volume pengungsi dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan bersama-sama Oke, dengan baik. kelompok-kelompok lain. Baik, terima kasih Pak Dubes atas penjelasan situasi terkini yang terjadi di Beirut, Lebanon Selatan. Dengan situasi saat ini, Mas Hasibullah, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Zionis Israel saat ini sedang fokus mengalihkan serangan mereka dari Palestina ke negara-negara pendukung Palestina, terutama Lebanon, kemudian Yaman, Suriah? Apakah memang sekarang sedang terjadi shifting serangan?
Ya, saya ingin memulai dari perkembangan yang terbaru, Zilvia, yaitu adanya perang informasi atau apa namanya strategi pengalihan isu yang sengaja dilakukan, saya yakin oleh pihak Israel, di mana di pagi hari di waktu Indonesia itu sudah mulai santer diberitakan bahwa Israel sudah memulai serangan darat. Tapi dalam perkembangan terbaru, Hizbullah mengatakan bahwa belum terjadi serangan darat apapun. Nah, itu artinya ini memang sengaja dimainkan isu ini untuk, kalau saya baca perkembangan terbaru, untuk memonitor pergerakan-pergerakan daripada kekuatan darat yang dimiliki Hizbullah. Terutama karena setelah kemenangan besar, yaitu serangan 27 September kemarin yang berhasil membunuh pimpinan tertinggi Hizbullah, yaitu Hasan Nasrullah. Saya ingin melihat peristiwa pembunuhan Hasan Nasrullah dari sisi keamanan. Dalam pandangan saya, kecolongan itu tidak kalah besarnya seperti Israel mengalami kecolongan dalam serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas. Jadi kalau 7 Oktober 2023 Hamas berhasil menyerang Israel yang dikenal dengan apa namanya sistem pertahanan yang luar biasa. Nah, rupanya Israel pada tanggal 27 September 2024 itu berhasil menyerang sistem pertahanan Hizbullah yang juga digadang-gadang sangat kuat, bahkan dikatakan lebih kuat daripada Lebanon, dan ini menjadi katakanlah proksi andalan dan yang sangat diutamakan oleh Iran. Tapi dunia dikejutkan, semua pihak dikejutkan, ternyata Israel dengan begitu mudah, saya katakan dengan begitu mudah, karena intensi serangan, saya mengatakan itu terjadi per 17 September yang dimulai dengan serangan pager yang berantai itu. Dan Ya. beberapa hari kemudian 27 September 2024 ternyata Israel berhasil membunuh Sekjen Hasan Nasrullah dengan beberapa elit Hizbullah, bahkan juga elit militer Iran. Nah, oleh karena itu Mbak Zilvia, saya ingin mengatakan rupanya apa namanya kecolongan sistem informasi yang dialami oleh Hizbullah itu nggak main-main. Dan menurut saya faktor itu menjadi salah satu kunci utama di mana berbagai macam keberhasilan Israel dalam membunuh tokoh-tokoh perlawanan utama. Termasuk saya menduga itu mungkin ada kaitan dengan katakanlah keberhasilan membunuh Haniyeh misalkan atau tokoh-tokoh lain. Karena sekali lagi ini menunjukkan sebuah sistem yang sudah sangat berhasil diketahui, dan bahkan beberapa informasi mengatakan salah satu istrinya juga ada yang diintelin, ada yang diretas oleh Israel, dan menjadi sangat mafhum atau bisa dipahami kalau kemudian Israel begitu mudah mengobok-ngobok pimpinan-pimpinan elit perlawanan. Nah, saya melihat ini yang ketiga, rupanya ini menjadi sebuah kesadaran bagi kelompok-kelompok perlawanan, terutama Hizbullah dan Iran, walaupun mungkin agak terlambat. Dan saya menduga belakangan mereka menghitung betul, termasuk info dikatakan bahwa pimpinan tertinggi Iran itu diamankan ke tempat yang lebih aman, karena sekali lagi ini mungkin sangat terkait dengan apa namanya keberhasilan Israel me, memasuki dan merusak sistem daripada informasi yang dimiliki oleh Hizbullah. Bayangkan kalau Hizbullah bisa diretas, itu Ya. berarti orang-orang yang terkait dengan Hizbullah itu dengan mudah bisa diikutin oleh perkembangan yang dimiliki oleh Israel. Baik, Begitu Mbak oke. Zia. Ya, dan seperti biasanya ketika serangan telah dilakukan oleh Israel, serangan beruntun ya, kemudian akhirnya publik dunia itu menantikan apakah akan ada serangan balasan yang akan dilakukan oleh Hizbullah terhadap Israel. Tapi dengan kemunculan teknologi baru yang dikembangkan Israel lewat sistem informasinya itu, apakah serangan balasan yang akan dilakukan oleh Hizbullah dan juga negara-negara lain itu bisa efektif? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, kami akan kembali berbincang bersama dengan Duta Besar RI untuk Libanon, Bapak Hajrianto Tohari, dan juga analis Timur Tengah, Mas Hasibullah Satrawi. Pak Dubes, kembali ke Anda ketika Israel sekarang sudah mulai menargetkan permukiman warga, termasuk juga kamp pengungsian yang dihuni oleh warga Palestina dan Suriah. Bagaimana sebetulnya pemerintah Libanon menghadapi situasi ini? Ya, saya rasa memang pemerintah Libanon itu menghadapi sebuah dilema yang sangat dilematis ya. Di satu pihak
pemerintah Libanon menyatakan tidak ingin berperang, dan itu berkali-kali di state oleh Perdana Menteri maupun menteri-menteri yang sekarang posisinya itu masih bersifat caretaker ya, tetapi Perdana Menteri Najib Mikati, Menteri Luar Negeri Habib, dan Menteri Pertahanan itu menyatakan bahwa kami tidak ingin perang. Dan karena itu maka ketika Israel sudah masuk pada serangan darat meskipun masih di perbatasan, itu diberitakan bahwa LAF, Lebanese Army Force, yaitu nama tentara Libanon, itu mundur untuk menghindari terjadinya clash senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini menjadi sesuatu yang cukup menjadi pertanyaan ya, karena meskipun Hizbullah itu non-state actor dalam hal ini, tetapi perlu diketahui bahwa Hizbullah itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Libanon, karena Hizbullah itu juga ikut pemilihan umum, berhasil menempatkan anggotanya di parlemen, bahkan ada sekitar 16 atau 17 dari sekitar 122 anggota, dan juga selalu mendapatkan posisi di kabinet, satu atau dua, biasanya dua, tapi kadang-kadang kalau ini juga hanya satu, tetapi itu merupakan representasi dari Hizbullah. Walhasil itu tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai non-state actor. Dan ini yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Tetapi LAF itu cukup aktif dalam melakukan fungsi-fungsi ketertiban dan keamanan, seperti halnya fungsi kepolisian. Jadi ketika arus pengungsi dari selatan ke Beirut sangat besar, dan kemudian di Beirut sendiri infrastrukturnya terbatas sehingga hotel-hotel, penginapan-penginapan itu mengalami full book, penuh, maka LAF itu sangat membantu para pengungsi dari luar kota ke Beirut tersebut, terutama dari selatan, dan juga mencarikan penginapan-penginapan. Untungnya dalam situasi seperti ini, masyarakat Libanon itu justru semakin terintegrasi, yaitu banyak yang rumah-rumah, apartemen-apartemen yang menampung para pengungsi dari wilayah selatan yang jumlahnya sangat besar, mungkin mencapai 1 jutaan ya, itu yang memasuki Beirut, dan mereka ditampung oleh warga kota Beirut yang menunjukkan semangat inklusivisme dan pluralisme yang tinggi, meskipun berbeda agama atau sekte keagamaan. Itu merupakan fenomena yang sangat menarik ya, justru dalam situasi yang sangat terdesak dan sangat membahayakan seperti sekarang ini, tumbuh itu semangat kebersamaan sebagai satu bangsa. Hanya saja memang LAF tidak mengambil posisi frontal untuk menghadapi tentara Israel. Baik, oke. Mas Hasibullah, tadi baik Hizbullah maupun Iran menyatakan tidak akan tinggal diam, mereka akan terus melawan penjajahan Zionis Israel. Tapi apakah perlawanan demi perlawanan itu bisa paling tidak melemahkan serangan Israel? Ya, kalau saya melihat statement dari para elit Hizbullah maupun Iran, sebenarnya kan semenjak dari peristiwa pembunuhan Haniyeh sudah menyatakan bahkan bersumpah bahwa ini pembalasan akan dilakukan. Cuman memang sekali lagi ini kan jebakan, Mbak Zilvia. Jebakan saya katakan dari awal konflik ini, kalau Iran meladeni apa yang diinginkan oleh Israel dalam bentuk perang langsung, maka itu sebenarnya memang ambisi atau keinginan yang diharapkan oleh Israel. Mereka ingin kayak semacam menghabisi potensi-potensi ancaman. Nah, tapi kalau dia tidak membalas, maka ini memang akan mengganggu muruah ataupun kewibawaan daripada Iran di mata dunia dan terutama di mata pendukung-pendukungnya. Karena ini udah semakin banyak para pihak tokoh-tokohnya yang menjadi korban dan sampai sekarang belum ada pembalasan yang setimpal.
Nah, saya melihat sebenarnya secara komposisi politik, perkembangan politik, ini ada peran-peran yang tidak kalah penting dari yang terjadi di Iran, terutama faktor presiden terpilih Masoud Pezeshkian. Kalau kita ikutin pernyataan terbarunya di PBB sebelum pembunuhan terhadap Nasrullah, itu kan sebenarnya sebuah pernyataan yang cukup memberikan penjelasan kepada publik kenapa Iran sampai sekarang menahan diri dari membalas serangan yang dilakukan Israel kepada Haniyeh di tempatnya. Karena rupanya memang dia mencoba untuk melakukan dialog dengan Barat, atau dalam bahasa kepentingan Iran, mengutamakan kepentingan nasional Iran, yaitu merundingkan kembali persoalan nuklir dan menghindari Iran daripada krisis ekonomi lebih dalam. Nah, ini situasi kepentingan nasional Iran yang rupanya itu ingin dipertahankan oleh Masoud Pezeshkian sebagai presiden yang dipilih dari kubu reformis. Nah, oleh karena itu saya melihat ke depan ini sebenarnya peran daripada Masoud Pezeshkian cukup menentukan. Apakah ini akan meladeni ajakan Israel untuk makin perang total, atau justru berperang semakin lebih canggih, mengingat kepentingan Iran yang lebih utama dan juga kepentingan perlawanan secara lebih strategis ke depan. Dan tentu saja ini adalah pemilihan pimpinan Hizbullah yang baru. Ini juga akan menentukan ke depan bagaimana sikap daripada Hizbullah. Tapi kalau Israel memilih melakukan serangan darat ke Hizbullah, saya hampir yakin akan mendapatkan sambutan dan serangan balasan yang telah direncanakan oleh Hizbullah, walaupun mungkin dunia menjadi kayak semacam meragukan karena selama ini dianggap Hizbullah ini hebat, tapi hanya dalam beberapa hitungan hari setelah 17 September itu kepala tertingginya dengan mudah dijangkau oleh Israel. Jadi memang ini kayak semacam uji kematangan dan kekuatan Hizbullah selama ini yang dinyatakan bahkan lebih kuat daripada Lebanon sebagai sebuah negara. Apakah itu betul atau justru itu hanya kayak semacam citra yang ditampakkan oleh Hizbullah, dan jawaban-jawaban itu akan kita saksikan bersama dari apa yang dilakukan oleh Hizbullah ke depan dalam menghadapi serangan Israel, terutama kalau Israel benar-benar mengambil opsi serangan darat. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi atas analisa Anda, dan juga Bapak Dubes Hajrianto Tohari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.